Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 153420001. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan otak anak usia dini. Baik, lanjut, kita akan memaparkan materi. Baik, materi yang saya bawakan yaitu berjudul tentang perkembangan otak anak usia dini. Baik, materi selanjutnya, pengertian perkembangan otak anak usia dini. Otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian atas tubuh manusia, yaitu di dalam kepala. Otak ditutup oleh tengkorak yang cukup kuat sehingga aman dari benturan. Mengingat organ otak ini cukup lunak sehingga dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan yang dapat menyebabkan otak terluka. Organ otak manusia sama halnya dengan organ tubuh lainnya. Otak mengalami tumbuh dan berkembang dari hal yang sangat sederhana hingga kompleks. Tumbuh dan berkembangnya otak sejalan dengan meningkatnya usia pada manusia. Seperti yang dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa berat otak anak pada saat lahir kira-kira berukuran 25% dari berat otak orang dewasa. Otak orang dewasa memiliki berat sekitar 1,5 kg menurut Jensen pada tahun 2008 halaman 40. Baik, selanjutnya pada usia 2 tahun perkembangan otak anak sudah mencapai 75% dari berat otak orang dewasa menurut Sandrock pada tahun 2010 halaman 116. Hal ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Hal ini perubahan ukuran berat otak anak tentunya menjadi suatu keniscayaan karena organ otak seperti tubuh lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal penting lainnya yang terkait dengan otak yaitu perkembangan neuron atau sel saraf yang ada di dalam otak. Sel-sel saraf dalam akan menjalin hubungan satu sel dengan sel lainnya yang ada di dalam otak. Sel-sel saraf tersebut saling terkoneksi satu dengan yang lainnya sehingga membentuk seperti serabut-serabut lembut yang menutup area otak. Baik, materi selanjutnya yaitu bagian-bagian otak. Di bagian-bagian otak itu terdapat empat bagian otak. Yang pertama otak besar, yang kedua otak tengah, yang ketiga otak kecil, dan yang keempat sumsum lanjutan. Baik, yang pertama otak besar. Otak besar ini menguasai 80% wilayah yang ada di otak. Otak besar berperan dalam mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Bagian atas otak tengah berfungsi mengatur refleks mata dan pendengaran. Yang ketiga, otak kecil. Otak kecil berfungsi untuk mengatur koordinasi gerakan otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Sedangkan yang keempat, sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan berfungsi menghubungkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke otak. Ia juga melakukan kontrol pada proses pernapasan, tekanan darah, kecepatan detak jantung, pencernaan, bersin, batuk, dan berkedip. Baik, materi yang terakhir yaitu
otak dan perkembangan kognitif anak usia dini. Pada pembahasan tentang bagian-bagian otak, dijelaskan bahwa 80% wilayah otak dikuasai oleh otak besar, cerebrum. Otak besar berperan dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Perkembangan otak anak yang begitu cepat pada anak usia dini berdampak pada aspek perkembangan lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, dan fisik motorik. Oleh sebab itu, masa anak usia dini harus betul-betul mendapatkan perhatian agar proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan secara maksimal. Cepatnya perkembangan otak anak dan memberikan dampak pada aspek perkembangan lainnya menjadi dasar pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Melalui kegiatan bermain yang dilakukan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan akan menjadi stimulus yang baik perkembangan anak usia dini. Baik, itulah materi yang sudah saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.